Kemudian apakah HDD nggak punya kelebihan? Apakah SSD aja nih kita kalau mau beli hard disk, beli memori beli storage, apakah SSD aja? Hai, ketemu lagi dengan Afid di video Urban Digital. Kali ini aku bakal bikin video, atau video ini akan berisi tentang pertanyaan jadul tapi masih sering ditanyakan sampai saat ini. Paling nggak kemarin aku juga barusan dapat pertanyaan kayak gini, yaitu milih SSD apa HDD sih gitu. Apa bagusnya SSD, apa bagusnya HDD gitu. Kita akan jelaskan secara awam di video ini. Kalau kalian mau mencari teknisnya pakai angka-angka ya silakan, mungkin kalian bisa cari di YouTube-nya siapa sih namanya? Jagat Review. Nah, Jagat Review itu bahas masalah teknis mulai A sampai Z. Itu kalau kalian suka teknis, suka paparan di atas kertas, kemudian benchmarking dan segala macam, bisa ke sana. Aku di sini akan lebih menjelaskan secara praktisnya aja. Karena biasanya orang nanya kan nanya pilih SSD apa HDD sih? Plus minusnya apa sih gitu. Cuman itu doang, nggak sampai benchmark dan segala macam. At least itu pengalamanku ya, ketika ditanya banyak orang, nggak nyampe nanya benchmark seperti apa dan segala macam sih nggak. Tapi kalau kalian memang pengen cari tahu, penasaran benchmarking atau yang lebih teknis ya, kalian bisa ke YouTube atau channel YouTube lain lah gitu. Oke, jadi apa sih plus minus SSD dan HDD? Yang pertama adalah soal kecepatan. Jadi HDD itu lebih tua dibandingkan SSD. SSD itu baru, HDD itu mungkin kalian belum lahir HDD udah ada nih. Dan waktu itu kita ngerasanya, waktu aku kecil tuh ngelihat hard disk atau HDD yang 2 GB itu udah kayaknya gede banget ya. Kalau sekarang 2 GB ya flash disk aja 8 GB paling kecil kan. Itu menggambarkan sebagaimana tuanya teknologi HDD. Namanya hard disk drive ya kalau nggak salah ya. Hard disk drive. Dan kata kuncinya ada di bagian disknya ini. Jadi secara teknologi si HDD ini menggunakan disk atau disk itu kan piringan gini kan, piringan, dan dia akan berputar. Jadi data kita tuh akan disimpan di piringan itu. Makanya kalau di hard disk kalian akan nemuin kecepatan dengan satuan RPM. Nah, itu berarti di situ menandakan ada perangkat yang bergerak ketika hard disk itu digunakan, gitu kan. Berbeda dengan SSD yang nggak memiliki perangkat bergerak. Jadi gampangannya kayak flash disk lah. Jadi flash disk itu kalian nggak ada disknya. Jadi ya benar-benar nggak ada perangkat yang muter gitu lah atau bergerak yang ada di sana. Mereka menggunakan chip ya untuk menyimpan memori atau menyimpan file-file yang kita simpan di sana lah. Jadi file-file kita itu disimpan di memori atau chip ya, chipnya yang ada di SSD. Jadi mereka tidak memiliki perangkat bergerak. Jadi relatif lebih aman dan lebih cepat gitu kan. Jadi kalau kalian punya hard disk atau HDD gitu kan, aku sih nyebutnya hard disk ya sampai sekarang ya. Kalau SSD ya SSD gitu. Jadi ya mungkin karena faktor umur aja ya. Jadi kalau kalian menggunakan HDD, jadi proses transfernya itu bisa sangat lama. Misalkan kalian transfer, nah itu untuk benchmarking kalian bisa cari di channel YouTube lainnya. Cuman sepengalamanku adalah kamu mau transfer file gede, itu kalian harus bisa menunggu sampai berjam-jam gitu. Berbeda dengan SSD. SSD ya 100 misalkan berapa ya? Berarti misalkan kayak kemarin aku mindahin file 120 GB pakai hard disk HDD itu lama banget, bisa 1 jam lebih lah dibandingkan dengan SSD yang kurang dari itu pastinya. Jadi secara kecepatan SSD lebih cepat. Itulah kenapa SSD menjadi standar penyimpanan saat ini. Bahkan laptop-laptop, entah itu MacBook, entah itu laptop lain gitu, mereka pasti menggunakan SSD agar laptop mereka itu kenceng. Jadi udah nggak RAM lagi, nggak prosesor lagi, mereka menggunakan SSD agar menambah performa dari laptop itu. Selain itu, SSD itu kelebihannya memiliki dimensi yang tipis. Jadi kalau kalian melihat laptop-laptop sekarang itu tipis-tipis, ya itu salah satu sumbangsih dari desain SSD yang begitu tipis ya, sehingga laptop itu bisa
terlihat tipis dan ringan. Bandingkan dengan HDD ya. HDD itu tebel-tebel gitulah, kayak roti-roti yang apa ya, roti-roti Eropa gitulah kayaknya ya. Yang apa sih namanya? Ya roti tawar tebel-tebel gitulah, apa namanya, yang dari gandum itulah pokoknya ya. Itulah tebel-tebel banget lah pokoknya. Jadi itu biasanya dipakai untuk PC biasanya. PC zaman dulu ya menggunakan HDD, dan kalau ada laptop yang masih menggunakan HDD biasanya tebel-tebel, kayak kalau kalian searching di Google nih ada IBM yang zaman-zaman dulu, kemudian ada ThinkPad, ada Dell yang tebel-tebel gitulah. Aku pernah punya laptop bikinan HP yang masih HDD tuh tebel banget dan beratnya naudzubillah lah, berat banget lah dibandingkan dengan laptop-laptop zaman sekarang. Jadi kelebihan dari SSD adalah kecepatannya yang kenceng, desainnya yang ramping, dan mobile pasti ya, dibandingkan dengan HDD yang memang tebel gitu. Kemudian apakah HDD nggak punya kelebihan? Apakah SSD aja nih, kita kalau mau beli hard disk, beli memori beli storage, apakah SSD aja? Belum tentu. Kalau SSD aja sudah pasti HDD nggak bakal diproduksi lagi dong. HDD juga memiliki kelebihan dan menurutku ini adalah cukup krusial ya. Di awal itu aku tahunya, atau produksi atau vendor dari SSD ini mengatakan bahwa SSD itu memiliki daya istilahnya durabilitas ya, atau apa ya, kalau bahasanya endurance lah, tingkat istilahnya pokoknya lebih awet lah ibaratnya gitu, masa penggunaan yang lebih awet. Dulu ketika SSD pertama kali muncul, mereka mengklaim bahwa SSD itu lebih awet dibandingkan HDD, tapi itu nggak 100% bener ya. Ada beberapa kejadian, paling nggak ketika video ini dibikin ya, ada beberapa kejadian yang membuat SSD itu ternyata lebih tidak awet dibandingkan dengan HDD. Misalkan kayak yang dialami oleh The Verge, yang mereka kehilangan 3 TB file video mereka hilang gitu kan di SSD-nya karena SSD-nya rusak gitu. Kemudian Ars Technesia juga mengalami hal yang sama. Jadi jadi klaim dari vendor SSD ini nggak melulu benar ya, bahwa SSD itu lebih awet dibandingkan HDD gitu. Karena seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, bahwa SSD itu tidak menggunakan piringan, nggak menggunakan disk, mereka menggunakan chip, dan mereka lebih bersandar pada teknologi elektronik. Jadi mungkin kasus yang dialami oleh The Verge itu ada kesalahan pada firmware-nya sehingga menyebabkan data-data yang ada di SSD mereka hilang. Ya cukup ini aja ya, agak cukup aneh ya, karena ternyata SSD memiliki batas pemakaian yang cukup singkat lah menurutku. Jadi singkatnya, semakin sering SSD kita pakai, maka umurnya akan semakin berkurang. Jadi ya ini agak khawatir ya, terutama buatku yang memiliki laptop MacBook ya, yang semuanya menggunakan SSD. Ya karena swap filenya dari Mac ini kan biasanya digunakan sebagai peralihan dari RAM ya. Jadi secara seamless gitu menggunakan swap file biar performanya lebih stabil gitu. Cuman dengan kejadian dari The Verge dan Ars Technesia ini juga agak khawatir aja ya, ketika nanti tiba-tiba kita lagi kerja, tiba-tiba SSD dari Mac rusak, atau mungkin dari SSD dari laptop kalian rusak, kan nggak lucu ya. Jadi untuk di sisi ini HDD lebih unggul. Jadi HDD lebih awet dibandingkan dengan SSD. Kemudian dari segi teknisnya lagi, karena HDD menggunakan disk sebagai penyimpanan data, ketika filenya korup atau misalkan hilang, kita masih bisa melakukan restore, kita masih bisa recovery data tersebut, dan ada kemungkinan file kita bisa ditemukan lagi. Berbeda dengan SSD yang menggunakan file sistem elektronik ya. Jadi ketika firmware-nya error atau sistem elektronik mereka error, ya udah wassalam lah. Jangan harap bisa merecovery file-file yang sudah tersimpan di situ. Ya The Verge lah salah satu contohnya gitu. Bahkan mereka katanya email ke
vendornya ini, perusahaan SSD-nya itu nggak dibalas-balas sampai sekarang ya. Nggak tahu nanti minggu depan atau pas video ini tayang mungkin dibalas, kurang tahu juga. Cuman ketika video ini dibikin, pihak dari SSD itu belum ngebales The Verge. Bayangin ya, sekelas The Verge loh, dicuekin. Jadi kesimpulan dari video ini adalah kita harus pintar-pintar untuk mensiasati dan mengetahui aktivitas kita. Jadi kalau kalian menggunakan laptop dengan SSD, ya akan sangat bijaksana menggunakan HDD untuk membackup file gitu kan. Jadi jangan jangan bergantung dengan satu memori aja atau satu storage aja. Kalian harus punya backup di HDD. Atau kalau kalian memiliki uang yang lebih dan kinerja internet yang cukup bagus, kalian bisa upload file-file penting kalian di cloud. Ya mahal sih, cuman memang resiko untuk kehilangan data akan lebih kecil. Kalau kata orang Jerman bilang, onorgo onorupo. Oke, sekian video kali ini. Saya Fit dan sampai jumpa di video selanjutnya.